Oke guys, banyak sedulurku yang tanya ya mengenai setelan apa aja yang dibersihkan upgrade untuk servis gampang-gampang aja gitu katanya ya. Nih sensor dulu dibuka ya, sensor ISC dibersihkan pakai cleaner ya. Ini ya, ini kamera ini kenapa toh kok ngeblur. Nah, ini itu sekaligus cek setting suspensi bunyi, suspensinya klotok gitu guys. Kalau misalnya dewa tidak perlu ada yang diganti di situ, entah ball jointnya lodok, crack endnya lodok, terotnya lodok, kayak apanya pun yang lodok tidak usah diganti. Masih proses 5 kali di press baru diganti kalau bunyi lagi begitu ya guys. Itu awet kok, tenang aja, klotok ya. Kembali lagi kepada ini dibersihkan sensor ISC maksudnya, sensor ini TPS juga dibersihkan ya. Semua sensor yang ada di mesin sono juga dibersihkan, sensor CKP, sensor crankshaft ya dibersihkan biar enteng larinya, tapi bukan seperti edisi saya ya, di tune up gitu, bukan untuk lari dari sekian, bukan ya. Paling bisa lebih enteng lah daripada sebelumnya. Tapi biasanya nanti oleh berapa bulan atau berapa hari balik lagi gitu ya, bukan balik minus ya. Masih lumayan lah buat jalan-jalan, masih lumayan. Kalau seperti edisi saya itu lain ya guys, itu lain. Itu ada alat khusus, kita harus punya alat setting khusus, bukan skinner, bukan komputer untuk skinner, tapi memang alat khusus buat tune gitu ya guys. Alatnya itu tidak dijual di toko-toko begitu. Kita punya alatnya, tidak tahu cara ngoperasinya juga gak bisa ya. Tahu cara ngoperasinya, tidak tahu kapasitasnya harus dibuat berapa juga gak bisa. Demikian guys. Ini aja dibersihkan yang enteng-enteng servis, oke. Lubangnya itu dibersihkan kabeh. Setelah bersih dilihat kerenggangan throttle-nya di sebelah sono dekat hidel biasa itu nanti udah bersih, ada renggang, tapi tidak semuanya renggang. Kadang-kadang mobil yang jarang diservis dulu, jarang diservis itu renggang. Ini kameraku kenapa ya kok buruk ya? Terus di sebelah samping lah, samping sini loh ya, samping yang dekat hidel gas di sini. Nanti itu setelah ini kotoran bersih, biasa itu nanti ada bolong. Nah ketika ada bolong kita proses. Nah itu udah kelihatan tuh guys. Nah itu sik kotor, nanti itu udah bersih tambah ketok itu putih ya, ketok ya. Nah itu itu nanti setelah bersih kotorannya, bolongannya otomatis semakin renggang. Itu kita proses nanti guys. Jadi habis servis itu biar gasnya tidak tinggi. Nah gitu ya. Kadang-kadang ada orang habis servis ini throttle body ini ya, ini throttle body, ada yang ngarani throttle idle speed, tak tahulah pokoknya ini gitu ya. Orang awam bilang kabilator katanya, bukan ya, bukan kabilator gitu ya. Itu sudah dibersihkan, nanti kotoran kerak-keraknya ini otomatis pasti tambah bolong. Diketok, ada video-video mengenai cara perbaiki throttle body yang lower, ada kok, sudah saya upload ya, cari aja, jauh videonya, tapi setiap hari tune up guys ya, jauh videonya guys gitu loh ya. Kalian cari sendiri dah, segitu caranya. Kalau gak dibersihin ya, kalau gak diakali itu guys, positif gasnya akan bandang besar atau naik turun begitu ya. Oke sip ya guys ya. Itu udah renggang, kelihatannya renggang ya, tuh renggangnya semakin panjang setelah kita bersihkan dengan lap. Ini belum saya cleaner, belum, nanti habis diproses baru terakhir di cleaner bersihkan ya tuh. Nah saya prosesnya tidak bisa sambil megang HP soalnya sendirian ya. Nanti aja lihat hasilnya, cara-caranya juga ada kok. Oke, proses yang terakhir. Oke guys ya, udah buntu ya guys tuh. Nah itu diketok ya, aluminiumnya pinggirannya diketok, dipageri istilahnya tuh ya. Tinggal kita bersihkan pakai cleaner ntar lagi guys, setelah habis diginikan ya. Nah itu ya, lah dipageri gitu guys, jangan sampai mengenai pinggir skepnya, nanti keganjel ininya, tambah tidak rapat nanti. Nah habis itu mesin dihidupin, langsung kita setelannya di samping ini, disesuaikan dengan langsamnya nanti ya guys. Kameraku ini kenapa kok burung terus toh. Nah ini ya,
tinggal setel aja nanti di sini. Itu sesuaikan dengan langsam seperti standarnya atau sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Oke, ya seperti itu sudah. Entah kameraku nih kenapa kok bureng-burengan. Mungkin karena masih. Nah, ini guys, ini ya hasilnya ya guys, begini kecil langsamnya. Cek gitu ya guys ya. Nah, itu tetap kan ada ketokannya ya. Tuh, nah itu. Ya setiap mekanik mempunyai cara masing-masing. Ada yang menggunakan lem, ada yang disolder, ya terserah menggunakan cara apapun. Pada intinya yang penting langsam, begitu ya guys. Kalau saya pakai cara ini aja ya. Karena pakai lem saya takut lemnya berodol, ntar masuk ke mesin. Oke, tidak apa-apa guys, pakai cara apapun boleh. Nah itu pada intinya jika ingin servis ringan untuk Grand Max bisa dilakukan di rumah. Yang bertanya ininya diservis, semua sensor sensor di belakang sana ada ya, di lurusnya setir kop, sini CKP, di bawah poli. Kalau bau bensin kelebihan ini bersihkan sama switch ini ya, takut ini switch dol. Ini saluran dari sana, ini saluran dari tangki. Saluran di tangki, di sini ada sisa bensin yang hawa bensin ya mengendap. Di sini ada kayak karbon aktif. Di situ lembab, banyak lembab bisa menyebabkan bau bensin. Di sini ya masuk selangnya ya udara. Ini ketika kecepatan tinggi akan terbuka dengan otomatis masuk ke throttle ya di situ. Tapi ini udah dol, tidak fungsi, los ya, ditiup tidak buntu, los ya, tentu bau bensin langsung kan itu guys ya di situ ya. Nah itu caranya jika yang bau bensin Grand Max di situ guys. Oke dah. Jika gas masih ini diketok masih tinggi, ini bisa di reset ulang. Ini ya di reset ulang. Tentu ada cara, tapi ya udah kadung ini udah usah lah, gampang nanti aku buatin cara ngereset ini ya. Resetnya gampang kok, ada dua cara ya. Ini ya manual bisa, hanya modal tang. Kedua jika masih besar ini jalur yang kesini, ini ada pentil di sini di deck lap ada pentil, ini bocor pentilnya ya, los. Ini ya tetap memang los, tapi dia terlalu los, akhirnya gasnya tinggi. Ketiga di sini pelang ada vakum, di sana vakum rem, jalur ke vakum rem. Vakum remnya bocor di sana ya, depan kap ya bocor juga karena udara masuk ke sini, los juga tinggi gasnya. Dan yang terakhir sinyalnya ini tidak masuk. Kadang ini di kontak bunyi, mati kontak bunyi krek gitu ya. Tapi belum tentu itu aktif. Sudah aktif, setrum aktif, pertama aktif yang masuk ya, bunyi krek gitu ya. Tapi sinyal dari ECU kadang tidak fungsi untuk menyesuaikan dari ini penyesuaian dari sensor-sensor yang lain. Untuk informasi ke ECU menugaskan agar di sini memberi sinyal di saat mesin nyala, di saat kita ngegas lepas gas ini tentu gerak ya. Di sini jika tidak mau turun gasnya, sinyalnya tidak fungsi. Setrumnya fungsi, bunyi krek. Jika tidak fungsi, setrumnya di kontak mati, tidak ada suara. Begitu ya guys. Itu setrum aktif awal. Ketika mesin hidup sinyalnya lain, setrum dan sinyal beda ya. Sinyal dari ECU, setrum itu dari kontak. Begitu guys. Oke, sudah dipahami ya di sana guys. Berarti di ECU ada yang error atau sensor yang berhubungan dengan informasi, memberi informasi ke ECU yang berhubungan dengan ini, itu juga error. Di sini juga berhubungan, di knalpot juga berhubungan dengan ini. Kedua ini bersangkutan juga di sana ya, di sensor O2 nya. Begitu guys. Ini bertugas untuk gas ke menugaskan ECU untuk ke injektor ngalirnya bensin. Begitu guys. Si Grand Max nya guys, yang tadi diumek rotor bodinya guys. Nyot nih, loncat ke kodok guys. Panjangkan talinya itu, panjang. Ya, set. Oh, jangan masuk 4, udah. Terus lanjut. Terus. Sikat guys. Terus sepi jalannya, terus. Enggak usah masuk 4, terus. Nih guys, tak zoom guys. Oh, mari guys. Acos. Oh, jalur desa ya guys. Udah gitu aja guys. Speknya mantap jiwa. Wah, jos. Sudah mantap ya Mas ya. Jos Mas ya. Oke, makasih banyak Mas ya. Oke, jos dah.
bantu subscribe di channel YouTube-nya Kris Sadewa ya guys. Jika senang dengan edisi saya, biar tidak ketinggalan notifikasi mengenai cara-cara ini ya. Ada masalah di mobil gitu guys. Oke, siap. Terima kasih.